Proyeksi PSSI, penambahan pemain naturalisasi Indonesia dipastikan melonjak tajam pada tahun 2026. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Yunus Nusi, memberikan pandangan terbuka mengenai kelanjutan program naturalisasi yang menjadi salah satu pilar utama penguatan Timnas Indonesia. Program ini yang telah berjalan intensif selama beberapa tahun terakhir, dipastikan akan mengalami peningkatan drastis dalam beberapa tahun ke depan. Yunus Nusi secara tegas memproyeksikan bahwa upaya penambahan pemain keturunan yang berlaga di luar negeri dan berpotensi memperkuat tim Garuda akan mencapai puncaknya di tahun 2026. Yunus Nusi menekankan bahwa PSSI telah menyusun rencana jangka panjang yang tidak hanya terpaku pada kebutuhan mendesak di tahun 2025. Ia mengungkapkan, "Kami di PSSI terus bekerja dalam senyap untuk memastikan Timnas memiliki amunisi terbaik. Kami melihat data dan potensi yang ada. Saya bisa sampaikan kemungkinan besar penambahan pemain naturalisasi di tahun 2026 itu akan jauh lebih banyak dari total penambahan yang kita lakukan sepanjang tahun 2025, ujar Yunus Nusi. Ini bukan hanya tentang kuantitas, tetapi tentang memenuhi kebutuhan di setiap posisi untuk membuat kedalaman skuad kita merata dan tangguh, siap menghadapi tantangan level Asia bahkan global di tahun-tahun mendatang, lanjutnya. Kompetisi penting kedepankan akan sangat padat, jadi ya semuanya bisa saja terjadi, tegasnya. Implikasi strategi jangka panjang. Pernyataan ini memiliki implikasi signifikan jika tahun 2025 difokuskan pada pemenuhan kebutuhan mendesak untuk kualifikasi Piala Dunia dan turnamen regional, maka fokus tahun 2026 adalah membangun struktur tim yang berkelanjutan. Lonjakan jumlah pemain naturalisasi yang diproyeksikan di 2026 menunjukkan PSSI dan staf pelatih sudah memikirkan regenerasi skuad, mempersiapkan pengganti bagi pemain senior, memastikan transisi berjalan mulus, kebutuhan posisi spesifik, menutup celah di posisi-posisi krusial yang sulit dipenuhi oleh talenta lokal dalam waktu singkat. Persaingan internal meningkatkan intensitas latihan dan pertandingan karena kualitas pemain pelapis tidak jauh berbeda dengan pemain utama. Kesimpulannya, PSSI melalui program naturalisasi ini sedang berusaha keras untuk memastikan Indonesia memiliki skuad yang siap bersaing di kompetisi utama Asia, dan proyeksi lonjakan di tahun 2026 itu adalah bukti komitmen mereka terhadap strategi pembangunan tim yang visioner. Analisis taktis, John Herdman dan dilema naturalisasi lanjutan Timnas Indonesia. Kedatangan John Herdman sebagai arsitek baru Timnas Indonesia telah memicu gelombang optimisme. Pelatih asal Inggris ini dikenal dengan pendekatan taktis yang pragmatis dan kemampuan membangun kultur tim yang kuat. Namun fokus utama yang kini menjadi perdebatan adalah keberlanjutan program naturalisasi. Seberapa jauh Herdman akan bergantung pada pemain keturunan Eropa dan apakah skuad Garuda masih memerlukan tambahan amunisi impor. Kebutuhan versus keberlanjutan. Di bawah pendahulunya, program naturalisasi secara masif berhasil menutup celah kualitas di beberapa posisi krusial. Indonesia kini memiliki fondasi pemain yang berkompetisi di Liga Eredivisie, Liga Belgia, hingga kasta kedua Liga Inggris. Bagi Herdman, ini adalah aset berharga yang menyediakan basis pengalaman internasional. Menurut analisis taktis, kebutuhan tambahan pemain naturalisasi di era Herdman harus dilihat dari kacamata spesialisasi posisi, bukan sekedar mencari pemain yang lebih baik. 1. Analisis kebutuhan posisi. Saat ini pertahanan dan lini tengah Indonesia relatif kuat dengan nama-nama seperti Sandy Walsh, Shane Patinama, dan Ivar Jenner. Namun Herdman mungkin akan mencari upgrade di dua area spesifik. Striker murni nomor 9. Indonesia masih kekurangan penyerang tengah klinis dengan fisik mumpuni yang mampu menahan bola di sepertiga akhir. Jika Herdman menerapkan formasi yang menuntut target man berkualitas Eropa, tambahan amunisi di posisi ini akan sangat logis. Playmaker kreatif nomor 10 atau 8 box to box. Walaupun Jenner dan Marcelino Ferdinand menunjukkan potensi, kehadiran gelandang yang konsisten menciptakan peluang open play dari Eropa bisa mendongkrak efektivitas serangan. Resiko kultur tim. Herdman terkenal dengan filosofinya membangun tim yang memiliki identitas kuat. Terlalu banyak pemain yang baru bergabung dalam waktu singkat berpotensi mengganggu chemistry dan ikatan emosional tim. Tantangan Herdman adalah memastikan setiap pemain naturalisasi yang masuk adalah perekat yang meningkatkan atmosfer, bukan pemisah.
Era Hartman menuntut kualitas bukan kuantitas. Jika ada pemain keturunan yang bermain di liga top Eropa dan mengisi lubang taktis yang spesifik, itu patut dipertimbangkan. Namun jika tujuannya hanya menambah kedalaman skuad, fokus harus kembali pada pembinaan lokal. Prioritas baru, pembinaan lokal. Salah satu ekspektasi terbesar pada Hartman adalah bagaimana ia mengintegrasikan program naturalisasi dengan pengembangan pemain muda lokal. Kebijakan naturalisasi lanjutan kini harus berjalan beriringan dengan komitmen PSSI untuk memperbaiki standar Liga 1 dan memperkuat timnas U20. Keputusan Hartman untuk mengiyakan atau menolak naturalisasi baru akan menjadi indikator filosofi jangka panjangnya. Apakah ia akan menjadi pelatih yang hanya fokus pada hasil instan atau seorang pembangun sistem yang menggunakan pemain Eropa sebagai pelengkap vital bagi talenta-talenta domestik yang terus berkembang? Tambahan naturalisasi memang dapat mempercepat target lolos Piala Asia atau bahkan Piala Dunia. Namun di bawah Hartman, setiap keputusan rekrutmen akan ditinjau melalui lensa taktis dan keberlanjutan timnas Indonesia. Gema Revolusi Garuda mencari pewaris tahta sang maestro lini tengah. Jejak ketenangan yang menggubah segalanya. Sejak Tom Hay mengenakan seragam merah putih, lini tengah timnas Indonesia tidak lagi sama. Ia bukanlah sekadar pemain, ia adalah arsitek yang mendirikan menara kontrol di jantung lapangan. Lihatlah bagaimana ia beroperasi. Saat tim dilanda tekanan, bola seolah menempel di kakinya dengan damai sebelum ia melesatkan umpan terukur yang merobek pertahanan lawan sejauh 40 meter, seperti sebuah pisau tajam yang membelah air. Tom Hay telah mengisi kekosongan otak yang selama ini dicari. Namun, dalam olahraga, waktu adalah musuh yang kejam. Kejeniusan Hay yang kini berusia matang memberikan kita kemenangan hari ini. Tetapi, siapa yang akan menjaga api ini tetap menyala 5 atau 10 tahun dari sekarang? Panggilan untuk generasi emas berikutnya. Timnas Indonesia saat ini berada di ambang era keemasan. Kita tidak boleh berhenti di titik ini. Untuk menantang hegemoni raksasa Asia seperti Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi, timnas membutuhkan konsistensi kualitas. Dan itu berarti kita harus menemukan seorang gelandang muda yang memiliki cetak biru kemampuan yang sama persis dengan Hay, tetapi dengan nafas panjang karir di depannya. Ini bukan tentang mencari pelapis biasa, ini adalah tentang mencari pewaris tahta. Kita membutuhkan seorang gelandang yang memiliki visi helikopter di atas lapangan, melihat peluang yang tidak terlihat pemain lain. Punya akurasi passing yang mendekati sempurna, mengubah pertahanan menjadi serangan hanya dalam satu sentuhan. Mampu menjadi tembok baja di depan pertahanan, memenangkan duel, dan segera mendistribusikan bola dengan cerdas. Bayangkan jika kita berhasil mendatangkan talenta muda yang memiliki DNA deep lying playmaker ini. Pemain muda tersebut akan dapat diasah langsung di bawah bayangan Hay, menyerap setiap ilmu, setiap gerakan, dan setiap ketenangan sang maestro. Ini adalah transfer ilmu yang tak ternilai harganya, sebuah estafet suci dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mengubah ambisi menjadi kekuatan abadi. Jika PSSI mampu bergerak cepat dan strategis untuk membawa pulang Tom Hay muda ini, kita tidak hanya memperkuat tim utama, kita sedang mengamankan masa depan sepak bola Indonesia. Kehadirannya akan menciptakan kedalaman skuad yang menakutkan. Pelatih John Hartman akan memiliki keleluasaan untuk merotasi atau bahkan memainkan dua playmaker berkelas sekaligus, mematikan pergerakan lawan, dan memastikan timnas kita mendominasi penguasaan bola di setiap pertandingan, sebuah karakteristik yang mutlak dimiliki oleh tim-tim elit dunia. Inilah momen krusialnya. Tom Hay telah membuka gerbang, kini kita harus membanjiri gerbang itu dengan talenta yang setara dan lebih muda. Timnas Indonesia akan menjadi semakin kuat, bukan hanya kuat secara instan, tetapi kuat secara abadi. Misi pencarian sang gelandang ajaib muda adalah sebuah mandat nasional untuk memastikan gema revolusi Garuda terus bergema, jauh melampaui hari ini. Mata tajam Direktur Teknik Tim Nasional Indonesia, Alexander Zwiers, memegang peranan krusial.
Zuirs tidak hanya bertindak sebagai penilai, namun juga sebagai filter utama yang menjamin setiap calon pemain naturalisasi yang diajukan benar-benar membawa nilai tambah signifikan. Zuirs dikenal memiliki pandangan yang sangat jeli dan terperinci dalam menganalisis potensi. Bagi Zuirs, proses naturalisasi bukan sekadar menambah nama, tetapi memastikan adanya kecocokan filosofi bermain, kedalaman taktik, dan yang terpenting, komitmen tulus terhadap merah putih. Setiap calon pemain, tidak peduli seberapa mentereng statistik atau liga tempat mereka bermain, akan melewati saringan ketat. Alexander Zuirs memastikan bahwa ia melihat melampaui kemampuan teknis. Ia mencari mentalitas pemenang, potensi untuk beradaptasi dengan budaya tim, dan hasrat untuk membela Indonesia, ujar seorang sumber internal. Kejelian mata Alexander Zuirs menjadi benteng pertahanan terakhir. Ia akan membedah rekaman pertandingan, menganalisis data performa, dan bahkan menggali latar belakang non-teknis para pemain. Ini adalah jaminan bahwa setiap pemain yang direkomendasikan untuk melanjutkan proses naturalisasi adalah investasi jangka panjang yang matang, bukan sekadar solusi instan yang cepat layu. Media Malaysia tak bisa membayangkan kekuatan timnas Indonesia di bawah John Hartman dan pemain keturunan Grade A. Atmosfer persaingan antara timnas Malaysia dan timnas Indonesia selalu memanas. Namun, belakangan ini, narasi di beberapa media Malaysia mulai menunjukkan nada kecemasan yang realistis, terutama saat membayangkan potensi skuad Garuda di masa depan. Fokus utama mereka adalah dua skenario, masuknya pelatih kelas dunia sekelas John Hartman dan gelombang naturalisasi pemain keturunan Grade A yang memiliki kualitas Eropa. Kami tahu Indonesia sudah kuat. Lihat saja bagaimana mereka tampil di beberapa ajang terakhir, tulis seorang kolumnis olahraga terkemuka. Tapi membayangkan John Hartman, juru taktik yang sukses memimpin Kanada ke Piala Dunia, berdiri di pinggir lapangan memimpin Indonesia, itu sungguh mengubah perhitungan total. Lanjutnya, kekuatan utama Hartman bukan hanya pada taktik, melainkan pada kemampuan mengubah mentalitas dan membangun sistem yang berkelanjutan. Di mata media Malaysia, kombinasi mentalitas baja ala Hartman dengan kedisiplinan taktiknya akan membuat Indonesia menjadi monster yang sulit diprediksi dan mustahil dihentikan di Asia Tenggara.